Kasus tindak pidana yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ umumnya tak bisa diseret ke ranah hukum. Minimnya pengetahuan dan kesadaran dalam menangani ODGJ kerap berujung petaka. Gadis 18 tahun di Jalan Manggis, Kelurahan Panorama, Singaran Pati, Kota Bengkulu, tiba-tiba aniaya ibu kandung yang sedang melaksanakan sholat zuhur. Korban tewas akibat diserang dengan senjata tajam. Tidak diketahui motif penyerangan, namun tetangga korban mengatakan gadis tersebut baru 2 minggu keluar dari rumah sakit jiwa. Polisi menangkap gadis itu tak lama berselang, namun proses hukumnya masih menunggu hasil pemeriksaan psikiater. Penyidik memperoleh 2 alat bukti dalam peristiwa ini yang cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka. Namun dalam pelaksanaan proses penyidikan kita tidak terlepas dari koordinasi ataupun untuk melaksanakan proses penelitian terhadap kejiwaan pelaku. Perempuan 61 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas mengenaskan di rumahnya. Ia dihabisi putra kandung gunakan sebilah senjata tajam. Pelaku penganiayaan menghilang saat warga temukan tubuh korban tergeletak bersimbah darah. Tak lama pelaku berhasil dibekuk lantaran pria 40 tahun itu hanya bersembunyi di semak-semak tak jauh dari rumahnya. Namun saat dimintai keterangan, jawabannya selalu berubah hingga polisi memeriksakan kondisi kejiwaannya. Kita dalam proses pendalaman, ada dugaan yang sudah diamankan, tapi kita dalami secara saintifik. Pria 38 tahun di Kecamatan Mauk, Tangerang, Banten tega habisi ayah kandung gunakan cangkul hanya gara-gara tidak diberi uang untuk membeli rokok. Pria yang diketahui mempunyai riwayat gangguan kejiwaan tersebut kini diamankan di Polsek Mauk untuk menjalani pemeriksaan. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan kondisi kejiwaan untuk tentukan status hukumnya. Sementara hasil penyelidikan dan data yang ada bahwa pelaku pernah dirawat di rumah sakit kejiwaan di daerah Jakarta pada 2023 kalau nggak salah, 2023 sehingga diduga sempat kambuh di kejiwaannya. Sejumlah kasus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ melakukan penganiayaan jadi bukti masyarakat masih kurang pengetahuan terkait gangguan jiwa dan gejala-gejalanya. Akibatnya banyak yang tak sadar salah satu anggota keluarganya mengidap gangguan tersebut dan mungkin butuh pertolongan. Kalau gejala gangguan jiwa sendiri, kita bisa melihat dari perbedaan. Gangguan jiwa itu sebenarnya kan gangguan pikiran, perasaan, dan tingkah laku ya, gitu. Nah, kita bisa melihat perbedaan dari seseorang. Kalau diajak ngobrol rame gitu kan, menyenangkan. Nah, tiba-tiba mungkin seminggu 2 minggu ini kok berubah gitu, jadi lebih pendiam. Stigma negatif yang masih berkembang di masyarakat sebabkan banyak keluarga yang lebih memilih pengobatan alternatif seperti ke dukun daripada membawa anggota keluarga yang alami gangguan kesehatan jiwa ke rumah sakit. Padahal orang dengan gangguan jiwa berpotensi melakukan tindakan tak terduga, seperti membahayakan diri sendiri dan orang-orang terdekat di sekitarnya. Fatalnya, kerap kali korban kehilangan nyawa akibat tindakan ODGJ. Makanya memang penting banget kita juga nggak menstigma orang gitu. Kalau misalnya orang dengan gangguan jiwa itu nggak semua kronis kok. Jadi ada juga yang memang sembuh sendiri atau mungkin ada juga yang sembuh dengan bantuan. Jadi memang rasanya sih kalau misalnya kita tahu lebih banyak tentang gangguan jiwa ini, itu akan sangat membantu dan menurunkan stigma ini. Menghindari ketidaktahuan berubah menjadi tragedi, kenali sejumlah gejala yang bisa menjadi indikasi terjadi gangguan pada kesehatan jiwa. Orang yang menunjukkan gejala gangguan jiwa membutuhkan pertolongan profesional, bukan untuk menanggung stigma negatif, apalagi dihakimi. Mengingat orang dengan gangguan jiwa bisa bertindak spontan yang berpotensi membahayakan orang di dekatnya. Tim Liputan melaporkan.